Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu aladzim. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Lagi musim pancaroba, musim hujan ya, panas hujan. Ya. Terus dijaga kesehatannya, mudah-mudahan terus istiqomah, terus Allah jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kesehatan kita ini, kesempatan kita ini membawa kita hari demi hari semakin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di subuh bahagia gembira ya. Di subuh gembira bahagia atau bahagia gembira? Sama saja ya. Iya. Gembira bahagia. Nanti ya saya salah nukar. Oke, bahagia, gembira, full barokah insyaallah. Karena subuh itu al-barakah, al-mubarakah. Waktu al-mubarakah. Waktu yang penuh keberkahan. Ya Bu, Pak. Jadi waktu subuh itu waktu yang full barokah. Makanya ada orang tua terdahulu itu ya. Kalau habis subuh itu jangan apa Bu? Jangan turu ya. Iya, ojo turu. Kenapa kalau jangan turu? Maksudnya apa itu, Bu? Oh, rezekinya hilang. Dipatok ayam ya. Patok ayam. Iya, berarti subuh-subuh itu rezekinya banyak ayam ya, rezekinya ayam. Iya. Ya, maksudnya itu tadi. Karena subuh itu full barokah, eman banget kalau nggak dimanfaatkan. Karena waktu subuh itulah yang menentukan kita satu hari satu hari dari bangun sampai tidur kembali. Kalau waktu subuhnya saja sudah tidak dimanfaatkan, ya, nah ini nanti kedepannya tuh mulai jadi manusia apa namanya kata guru saya itu, manusia rebahan, manusia lelahan, nah gitu ya. Manusia ini apa? Gerutukan. Apa gerutukan itu Bu? Suka aduh, itu apa namanya Bu? Ngeluh, iya, ngeluhan gitu ya. Dikit-dikit aduh. Ya, kan waktu subuhnya itu. Insyaallah.
Oleh karena itu manfaatkan minimal waktu suruk itu, sampai waktu suruk itu minimal itu Bu. Waktu manfaatkan. Masya Allah ini. Mudah-mudahan istiqomah nih Masjid Babu Salam ini. Ya, manfaatkan waktu subuh, waktu fajar. Ya, apalagi sebelum waktu subuh dia sudah bangun. Ya, naik lagi tuh Bu tingkatannya, yang penuh barokah menjadi penuh kemuliaan. Insyaallah. Bahkan sempat saya sampaikan ya, orang yang bangun sebelum subuh ya, dia masuk makom mahmuda. Benar? Apa makom mahmuda itu? Makom mahmuda itu apa? Mahmuda itu artinya Bu? Mahmud, terpuji. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Oh, kalau udah masuk makom itu. Nah, itu makom yang masuk di situ adalah para nabi, Bu. Para nabi dan para sahabat. Bisakah kita masuk ke makom itu? Bisa. Yaitu Bu, yang senantiasa bangun sebelum subuh. Bukan untuk apa Bu? Ke kamar mandi habis itu lagi, bukan itu maksudnya. Ya, yaitu bertakarub ilallah, salat malam. Masya Allah. Sampai-sampai guru saya itu bilang gini, kalau engkau ingin mendapatkan separuh surga, ya, kenikmatan setengah surga, insya Allah. Saya yakin dan percaya orang yang penikmat salat malam itu, insya Allah, hidupnya itu Bu, ada apa nama bahasa ini, ada wibawa, ada aura ya, ada aura, ada nur, ada cahaya, gitu ya, bukan datang keluar bercahaya ininya, ada bukan, sampai saking ingin bercahayanya HP-nya dihidupkan, ditaruh di bukan ya Bu. Hidupnya penuh karomah, hidupnya penuh hikmah Bu. Hidupnya itu penuh bimbingan. Nah itu ya. Jadi langkahnya, bicaranya itu senantiasa dalam bimbingan Allah. Orang yang senantiasa penikmat malam. Insya Allah. Bukan begadang ya. Bukan main catur gitu ya. Jadi hidupnya penikmat malam. Lisannya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak Bu? Setiap langkah kita tuh dalam bimbingan Allah. Jadi sudah pasti benar. Enggak mungkin salah. Bicaranya dalam hikmah, dalam kebaikan, santun, lemah lembut. Ya, ada kebaikan yang itu. Tatapannya tatapan mata Allah. Tatapannya kebenaran. Insyaallah. Itu ya. Mudah-mudahan kita Allah istiqomahkan, Allah bimbing kita senantiasa bisa menjaga atau masuk kategori penikmat salat malam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pekan lalu kita sudah sempat mentadaburi surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar. Ya. Mudah-mudahan kita pas Ramadan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya. Iman banget ya. Iman banget kalau kita tidak mendapatkan mencari Lailatul Qadar. Amat sangat rugi. Bahkan orang meninggal Bu, Pak, orang meninggal berharap ingin hidup kembali. Makanya pernah nggak Ibu, kalau belum waktunya jangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau belum waktunya jangan mengucapkan selamat menunaikan apa? Ini Idul Fitri ya, bukan Ramadan ya, Idul Fitri. Karena waktu itu banyak orang yang berharap ingin hidup kembali, ingin bisa menemukan
bulan Ramadan dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Nah gitu. Kita lanjut masuk ke surat apa nih? Surat Al-Alaq, Al-Qadar. Oh, masuk surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Insyaallah. Surat Al-Bayyinah. Panjang surat Al-Bayyinah, Bu. Ada 8 ayat. Ayatnya lumayan panjang-panjang. Baik. Al-Bayyinah, Bayyinah disebut bukti yang nyata. Kadang ada orang itu ini mengatakan surat lam yakun, Bu. Surat yang yakun tidak akan terjadi. Ada yang mengatakan surat munfakin. Munfakin. Nah, gitu ya. Akan meninggalkan. Ada yang mengatakan ini apa ya? Mengatakan Al-Qayyimah, surat Al-Qayyimah yang lurus, iya. Surat yang Qiyamah, Al-Qayyimah. Baik, sebelum ini kita bahas surat Al-Bayyinah, Bu. Ada ini. Jadi turunnya surat Al-Bayyinah itu ada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini suka atau hobinya membaca dan menghafal Al-Quran, Bu. Pak. Jadi Ubay bin Ka'ab ini hobinya membaca dan menghafal Al-Quran. Dan paling takut, Pak, Bu, paling takut hafalannya itu lupa. Ya, paling takut dia itu hafalannya lupa. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita, nah saya tanya nih, ibu-ibu sudah hafal surat apa aja nih? Pak Gatot surat hafal apa? Surat apa? Al-Fatihah, Trikul ya. Ya, Trikul. Yasin, ayat pertama. Ya. Ya. Ar-Rahman ayat pertama. Al-Muluk. Ya. Nah, ketika kita hafalan itu tiba-tiba lupa, kita jangan bilang ini, wah lupa saya hafalan saya misalnya. Lupa, jangan bilang gitu, Bu. Tapi bilanglah seperti ini, saya dilupakan oleh syaitan. Hafalan saya dilupakan oleh syaitan. Jadi jangan bilang, waduh lupa saya hafalan. Tapi bilang, saya dilupakan oleh syaitan. Kenapa? Karena dengan kesibukan yang kita sampai-sampai kita lupa menguatkan atau merojaah nama bahasa. Kalau bahasa hufaz itu merojaah. Ya, merojaah itu mengulang hafalan. Saking padatnya, saking sibuknya disibukkan oleh urusan dunia, kita sampai lupa dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Insyaallah. Ya, ya kadang peneguran juga untuk saya pribadi ya. Ya, benar Bu, Pak. Ya, kadang kita tuh disibukkan dengan urusan dunia sampai-sampai hari itu saya nggak merojaah. Hari itu saya nggak merojaah, nggak mengulang hafalan. Insyaallah.
Yang bahaya ya. Bahaya. Sampai saya ini hafalan saya juga banyak lupanya. Nah gitu ya. Misal kita Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, selanjutnya apa ya? Lupa. Ya. Kadang kita lupa. Mana ini misalnya? Nah, katakan, saya dilupakan oleh syaitan ini dengan kesibukan yang telah kita lakukan. Apalagi kesibukan yang kita lakukan itu sia-sia. Urusan dunia lagi, insyaallah. Nah, itu ya Bu, Pak. Jadi jangan bilang saya lupa, tapi dilupakan atau melupakan. Ada juga nih yang melupakan. Dia nggak sibuk tapi malas merojaah. Nah, bahaya juga itu ya. Bahaya kan? Taib. Nah, Ubay bin Ka'ab ini senangnya, hobinya membaca Al-Quran. Nah itu ya, Masya Allah Bu. Bayangkan Bu, Pak. Senangnya orang itu ternyata ada pengaruhnya Bu. Hobinya seseorang itu bisa mempengaruhi dalam hidupnya Bu. Bahkan ada yang mengatakan kematian seseorang itu bisa dilihat dari hobinya atau kebiasaan. Nah ini saya juga mikir juga nih, kebiasaan saya apa? Main bulu tangkis, pingpong atau catur. Insyaallah. Mudah-mudahan saya suka ini Bu. Suka apa ya? Iya termasuk suka ngajar lah kalau bahasanya. Jadi saya nggak lepas aktivitas saya, mudah-mudahan ini sebagai hobi saya. Yang pingpong atau itu sebagai tambahan saja ya. Ya. Ngajar ya. Makanya sampai kadang saya punya grup 21 grup itu Bu. Sampai Ahad pun ngajar saya. Subuh-subuh ngajar. Ya sampai Ahad. Oh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu ngajar Bu. Iya, mudah-mudahan termasuk yang ya karena apa ya sudah berkecimpung di Quran. Jadi saya pengen khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik umat kata baginda Rasulullah orang yang senantiasa membaca, mentadaburi Al-Quran dan wa'allamahu, mengajarkannya. Nah itu ya. Jadi jangan sampai dipendam sendiri. Nah ini termasuk ya tadabur Quran. Nah itu Ubay bin Ka'ab, datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, turunlah wahyu Al-Bayyinah ini, surah Al-Bayyinah ini Bu. Dan Allah berpesan Bu, Pak, Allah berpesan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan ke baginda Rasulullah, sampaikan ke Muhammad, ke Rasulullah SAW, sebelum wahyu ini engkau sampaikan ke umatnya, sampaikan dulu ke Ubay bin Ka'ab. Insyaallah. Pak, kata Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikan pesanku kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebelum engkau menyampaikan wahyu ini ke umatnya, sampaikan dulu ke Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Bayyinah ini Bu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab dipanggil ini kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Ubay, aku mendapatkan pesan dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Rasul, kata Ubay,
Benarkah itu? Bala ya Rasulullah. Benarkah apa yang kau sampaikan ya Rasulullah? Benarkah apa kabar ini yang kudengar ya Rasulullah? Benar, wahai Ubay. Apa pesannya Rasulullah? Wahai Ubay, ada surat, ada wahyu, ada kalamullah turun kepadaku. Sebelum aku menyampaikan kepada umat yang lain, yang paling pertama aku sampaikan surat itu kepada engkau, wahai Ubay bin Ka'ab. Karena apa? Karena ini pesan dari Allah. Menangis, Bu. Ubay bin Ka'ab ini menangis. Ada yang tahu nggak kenapa Ubay bin Ka'ab ini menangis? Ada yang tahu, Bu? Karena Ubay bin Ka'ab ini beliau berkata, Sami Allah. Maksudnya, Sami Allah ya Rasulullah. Benarkah ini? Maksudnya apa, Bu? Allah menyebut namanya. Insya Allah. Allah menyebut namanya. Nangis Ubay bin Ka'ab. Benarkah yang aku dengar ini ya Rasulullah? Benarkah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Sami Allah, katanya Ubay. Benar Ubay, Allah menyebut namamu. Insya Allah. Pak Bu, kalau panjenengan misalnya dalam acara, apalagi acaranya itu acara yang besar, ya, tiba-tiba ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib menyebut nama kita, saking senangnya, saking bangganya. Oh, saya punya murid, punya santri yang luar biasa. Namanya Zulkarnain. Misalnya, Mas Zul. Dia seorang pujangga cinta. Misalnya disebut itu, Bu. Di kalangan banyak orang-orang besar disebut. Gimana perasaan Mas Zul? Senangnya luar biasa sampai meneteskan air mata. Masya Allah. Apalagi yang nyebut Pak Jokowi misalnya, ya, presiden kita di kalangan itu. Saya punya asisten namanya Pak Gatot. Rajinnya luar biasa. Dek, 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 itu langkahnya. Seolah-olah semuanya itu. Apalagi bos di kantor misalnya kita, Bu. Saya punya bawahan rajin banget. Namanya Pak Gatot misalnya. Pak Wanto misalnya. Seolah-olah kantor itu milik dia. Duduk di atas. Saking senangnya, Bu. Ini yang nyebut sang penciptanya. Gimana enggak bangga, enggak sedih, enggak bahagia. Masya Allah. Sampai berkali-kali dia mengulang, Sami'na ya Rasulullah. Sami Allah ya Rasulullah. Benarkah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Benar Ubay bin Ka'ab. Apa tadi hobinya, Bu? Pak? Ubay bin Ka'ab ini hobinya apa? Membaca dan menghafal Al-Quran. Saking takutnya dia hafalannya, ya, takutnya Ubay bin Ka'ab itu lupa hafalannya. Ya.
Harinya murojaah, mengulang, membaca, menghafal, mengulang hafalan Al-Quran. Berarti orang yang disebut itu berarti istimewa. Ya. Nah, Bu, Pak, percaya nggak? Sekarang ini nama-nama kita itu disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak, Bu, Pak? Iya, ada hadisnya sahih. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu sami'na wahidan disebut namanya di kalangan langit satu persatu. Insya Allah. Gimana nggak senang kita? Tapi karena ini bukan Rasulullah yang menyampaikan, tapi hamba yang fakir, yaitu Abdullah Zaki yang menyampaikan. Jadi tidak terlalu mengena. Coba kalau Rasulullah yang menyampaikan. Padahal ini hadis sahih. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, dia khusyuk mendengarkannya, sampai-sampai saking khusyuknya dia terbawa ke alam mimpi, gitu kan? Terbawa ke alam mimpi, saking khusyuknya, ya. Tapi Bu, Masya Allah, walaupun dia tertidur, disebut namanya di kalangan Allah, di kalangan penghuni langit. Lalu Bu, Pak, dicatat oleh para malaikat, mencatat, wahai Allah, nama-nama yang engkau sebut itu sudah kutulis. Mau diletakkan kemana nama-nama ini? Tahu nggak Bu, diletakkan mana nama-nama kita? Hah? Ada yang tahu? Bu, Pak? Diletakkan di babul jannah. Babul jannah. Pintu-pintu surga. Masya Allah. Ya, hadisnya sahih ini Bu. Hadisnya sahih. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi orang yang senantiasa, apalagi dia rindu, suka banget hadir di majelis Quran, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelis salawat, Masya Allah. Dia senantiasa disebut namanya oleh Allah wahidan, satu persatu, bukan semuanya. Oh, di tempat ini jam sekian, pukul sekian, ya, seorang Zul, dia istiqomah hadir di majelis ilmu, majelis tadabbur Quran di Jember, tepatnya di Jalan Karimata, tempat lebih lagi spesifik lagi di Masjid Babu Salam. Insyaallah. Iya. Nanti kita baru sadar, nanti di akhirat kita akan baru sadar, kok nama saya ada di sana itu? Kok nama saya kok banyak banget di sana? Karena apa jawabannya? Karena engkau senantiasa rutin, senang, rindu dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, majelis sholawat, majelis rotiban, bukan majelis ngerumpi. Nah, kalau majelis yang ngerumpi, apalagi yang ngerumpinya apa? Membahas tentang orang lagi, ya. Nah, itu nanti tertulis di pintu. Ya.
majelis ghibah. Tak tulis di itu neraka. Nah tinggal pilih. Makanya hidup itu disebut pilihan. Ya, mau tinggal pilih yang mana kata Allah, terserah kita. Kata Allah, ini ada surga, ini ada neraka. Ini pintu jalan-jalan menuju surga, ini pintu jalan menuju surga. Silakan pilih. Wah, Allah enggak adil, kok aku dimasukkan neraka? Lah. Gitu. Bukan Allah enggak adil, antum yang milih untuk masuk neraka. Nah, makanya misalnya nih, saya nge-share ada kajian di Masjid Babu Salam nih, Bu, kajian tadabbur. Ya. Nah, sekarang saya tanya, hadirnya Mas Izul itu karena Allah atau karena keinginan? Nah, takdir itu ada sabab dan musababnya. Nggih. Ada enggak orang yang duduk sama seperti kita tapi di kafe nongkrong majelis ghibah kata itu disebabkan karena Allah atau karena panjenengan sendiri, karena keinginan sendiri? Hah? Oh, kok berubah lagi nih? Karena siapa? Karena Allah juga. Terus jenengan menyalahkan Allah. Ini kan karena Allah juga saya duduk di sini nongkrong, di sini ngopi, ngibah, bermaksiat. Nyalahin Allah atau karena kita sendiri? Nah, itu tadi pilihan. Juga tetap karena Allah tapi karena sababnya engkau melangkahkan kaki engkau ke sana karena niat engkau ke sana. Nah itu. Jadi jangan salahkan ibu mengandung. Salahkan bapak yang memakai saraf. Bukan. Nah maksudnya gitu Bu. Jadi semuanya karena takdir. Tinggal engkau mau mengambil takdir baik atau takdir buruk. Nah gitu. Jadi takdir, dan takdir itu bisa dirubah dengan apa Bu? Pak? Dengan doa. Nah itu ya. Masya Allah. Oh gak terasa ya. Nah gitu ya Bu. Jadi kalau kita ingin terkenal, walaupun tidak terkenal di langit, pengen terkenal enggak terkenal di bumi, kita bisa terkenal di langit, insya Allah. Ya, dengan cara apa? Senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawatan, majelis Quran. Karena orang yang senantiasa hadir di majelis Quran, majelis ilmu, itu yang pertama tadi ya Bu, dibanggakan di hadapan Allah, disebut namanya wahidan satu persatu di hadapan penghuni langit, dicatat oleh malaikat dan ditempel nama-namanya itu di babul jannah, babul jannah, pintu-pintu surga. Dan tahu nggak Bu, Allah mencintainya. Tuh dapat 2 lagi. Allah mencintainya dan disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan bin fulan. Oleh karena itu cintailah ia. Akhirnya malaikat pun mencintainya, diumumkan penghuni langit, wahai penghuni langit, Allah mencintai fulan bin fulan. Oleh karena itu cintailah ia. Insyaallah, dan penghuni langit pun mencintainya. Gimana? Seneng nggak? Bangga nggak? Bahagia nggak kita? Sudah disebut nama Allah, dicintai lagi.
Insya Allah. Insya Allah. Tapi tidak mudah, Bu. Ingin disebut Allah, ingin dicintai Allah, ya tidak mudah. Ya, kadang ada dia. Yang ketiga, orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis Quran. Malaikat membentangkan sayap, ini membentangkan sayap sampai ia bubar, sampai ia melangkahkan kakinya di majelis itu, maksudnya pulang. Tahu nggak sambil membentangkan sayap malaikat sambil apa, Bu? Pak, sambil berdoa. Masya Allah. Yang berdoa bukan saya, tapi malaikat, Bu. Dan doa malaikat pasti diijabah, nggak mungkin nggak diijabah, karena dia tidak melakukan maksiat. Kalau saya berdoa boleh jadi dikabulkan, boleh jadi tidak. Apa doanya malaikat? Ya Allah, rahmati, ampuni, berkahi orang yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah. Jenengan tuh sering senantiasa bermaksiat, Bu, ya sudah, timbal baliknya itu udah hadir aja di majelis ilmu itu, mendapat doa dari malaikat. Rahmati, ampuni, berkahi hidupnya ya Rabb. Rahmati, ampuni, berkahi hidupnya ya Rabb. Rahmati, ampuni. Sampai kita duduk, selesai duduk itu ini sampai kita pulang doa. Insya Allah. Makanya saya yakin orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu itu, insya Allah, ya, kelihatan tanda-tanda kesolehannya, insya Allah. Kelihatan tanda-tanda ketawaduannya, kelihatan tanda-tanda baiknya, ya, kelihatan tanda-tanda kelembutannya, insya Allah. Ya. Baik. Oke. Karena sudah ini. Nah, ini ya satu ayat aja. Saya lanjutkan. Ini mukaddimah ya, sudah panjang ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakin, ya, orang-orang munafik, ya, akan meninggalkan agama mereka hatta sampai datang kepada mereka ta'tiyahumul bayyinah, ya, hatta ta'tiyahumul, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa al-bayyinah itu, Bu? Tadi surat al-bayyinah tadi bukti yang nyata. Siapa al-bayyinah ini? Ya. Jadi maksudnya apa? Orang kafir itu tidak akan beriman, tidak akan sadar, ya, tidak akan meninggalkan kekafirannya sampai datangnya al-bayyinah. Siapa al-bayyinah ini? Ada di ayat kedua. Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara, yaitu seorang rasul yang membawa kebenaran, yaitu membawa wahyu. Suhuf, membawa wahyu, yaitu Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Jadi ada orang yang meninggal, orang yang mati itu, Bu, berharap pengen hidup kembali. Nah, berharap pengen hidup kembali karena ingin merayakan hari itu. Nah, kalau kita sering sebut selamat hari raya, rasanya mereka tuh sedih. Nah itu, jadi sedih. Oh, sudah hari raya, padahal belum itu.
oh sudah hari raya, padahal belum. Nah gitu ya. Makanya penentuan hari raya itu benar-benar dibahas kan, kalau bahasanya itu diatur gitu oleh negeri. Jadi tidak sembarang, oh besok hari raya, oh besok hari raya, oh besok hari raya. Selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya. Tapi nggak masalah, itu bukan nggak ada hukumnya sih sebenarnya Bu, nggak hukumnya. Ya, selamat hari raya. Ucapan itu boleh-boleh saja. Cuman kalau belum benar-benar waktunya, kalau bisa jangan gitu lah. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau mau nyebut juga nggak masalah, nggak ada pengaruhnya kok. Gitu. Itu yang, iya baiknya kalau bisa. Benar-benar pas hari raya itu. Nah gitu. Oke, kalau nasib dan takdir itu apa ya? Yang saya tahu nasib itu adalah kalau sebenarnya ini kalau salah tolong ini. Nasib itu bisa diartikan jatah kita yang ada di muka bumi ini, Bu. Kalau takdir itu dia tadi itu, takdir itu apa? Pilihan. Nah itu ya. Jadi kita nanti ada nasibnya. Ada. Iya. Iya, jadi nasib itu hampir sama sebenarnya, cuman ya itu tadi, kadang kita nasib itu disebut takdir, kadang gitu ya, cuman ada perbedaan sedikit gitu ya, kadang setiap yang terjadi, oh ini sudah nasibku, kadang gitu, ya, oh ini sudah nasibku, nah gitu kan, padahal nasib atau takdir itu ada nasib baik, ada nasib buruk. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah gitu ya. Nah jadi maksudnya apa? Nasib dan takdir itu bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara apa Bu? Dengan cara yang pertama doa. Makanya Masya Allah ini kadang kita tuh menyempelekan doa loh Bu, menyempelekan doa. Makanya Rasulullah itu bangun tidur sampai tidur kembali lepas nggak dengan namanya doa? Coba aja dengan bangun, apa yang Rasulullah ajarkan? Apa Bu? Bangun, setelah bangun tidur nih, apa langsung masak dulu, langsung kamar mandi dulu, langsung berdiri dulu? Apa yang paling pertama yang dilakukan? Doa, duduk dulu sambil berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa. Insyaallah. Nah ini, sampai tidur kembali apa yang diajarkan baginda Rasulullah, Bu? Doa. Makanya apalagi yang berdoa adalah seorang ibu. Nah, satu-satunya doa yang langsung tembus ke langit adalah doa seorang ibu yang pertama. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Nah, itu. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya ada rasa syukur. Nah gitu ya Bu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu tandanya ini. Ya, itu. Oke, ada lagi? Cukup ya satu aja ya, itu panjang ini kalau nggak. Ya, oke itu saja. Jadi intinya Bu, takdir dan nasib itu ya bisa kita rubah. Jadi bukan hidupnya seperti ini terus enggak. Itu karena engkau enggak mau merubahnya. Dan yang bisa merubah kita sendiri atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen kaya, bisa enggak Bu? Pak?
Bisa. Kalau pengen pinter bisa nggak? Kalau pengen menghafal Quran bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Iya. Tidak. Tidak ada kita bisa. Sudah banyak buktinya Bu. Ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang penghafal Quran. Jadi bisa. Aduh, aku udah tua ya Allah. Ada yang ngomong itu Bu, yang ngomong itu umurnya masih 73 tahun. Yang di sampingnya yang diomongkan 82 tahun. Terus dia jawab, alhamdulillah saya 5 tahun hafal Quran 30 juz. 82 tahun berarti bisa. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Sholat berjamaah di masjid bisa atau tidak? Bisa. Ikut kajian sampai pagi sampai zuhur bisa atau tidak? Bisa. Tinggal kembali kita. Ya. Nah, disebut kita sampai sekarang sampai suruk ini itulah disebut dengan namanya qada namanya. Takdir ya, takdir. Maksudnya datangnya jenengan ini disebut qada ya Bu, dan lamanya disebut takdir Allah. Ya, seberapa kuat dan seberapa besarnya engkau hadir di sini, itulah disebut takdirnya Allah, disebut takdir baik insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.